wabarakatuh. Ya, halo, selamat pagi Mas Dwi dan Mas Daus. Oke, baik. Terkait login MySAPK ya. Jadi sebenarnya sebelum para PNS ini login ke MySAPK, mereka diwajibkan untuk aktivasi dulu akunnya. Nah, kalau sudah akunnya diaktifasi, baru bisa login ke MySAPK. Nah, kemudian kalau untuk garis besarnya untuk aktivasi akun itu dipastikan bahwa PNS atau P3K memiliki email aktif supaya nanti dari sistem bisa mengirimkan token. Jadi nanti ada token yang akan dikirim ke sistem. Ada token yang dari sistem akan mengirimkan ke akun email tersebut. Kemudian nanti token tersebut akan digunakan sebagai aktivasi MySAPK. Jadi langkah awalnya untuk PDF ini adalah yang pasti harus aktivasi dahulu. Seperti itu sih, Mas. Oke, pakai email ya, aktivasi pakai Iya, email tadi ngirim email dan lain sebagainya. Nah, ada banyak yang nanya juga sih, Mas. Ini ada juga yang nanya terkait lupa password nih. Banyak yang lupa password MySAPK ataupun lupa password yang berkaitan dengan PDM ini. Tentu hubungannya dengan MySAPK. Ini kalau lupa password gimana? Password. Kalau lupa password gimana, Mbak? lupa paspor ke imigrasi kali ya. Iya. Kalau lupa password kayak imigrasi. Kalau lupa password gimana nih? Kalau misalnya ada ASN yang lupa password saat mau login ya, kita bilangnya login, itu nanti Heeh. di MySAPK itu kita ada menu reset password sih, Mas. Jadi nanti jadi yang bersangkutan tinggal klik reset password, kemudian nanti akan dikirimkan token lagi gitu. Jadi nanti akan diminta untuk reset password, tapi nanti akan ada token lagi ya Mas Daus ya, untuk kalau yang lupa Iya. password ya. Nah, makanya kami sih menghimbau banget gitu kan ya. Kalau email itu tuh penting seperti tadi yang Mas Dos bilang juga gitu. Jadi pastikan bahwa email itu bisa diakses gitu. Jadi nanti akan dikirim token, kemudian setelah dikirimkan token nanti yang bersangkutan akan diminta untuk mereset passwordnya, password barunya lagi gitu. Dan password ini juga nanti ada formatnya gitu. Jadi pastikan juga bahwa password yang dibikin itu Nanti sesuai dikirimnya format ke email kita tuh. Nanti tokennya. dikirimnya ke email kita, tokennya tuh. Iya, Nah, betul, bahaya. sama Ini seperti yang repot proses nih. aktivasi. Nah, yang repot nih kalau itu kan tokennya dikirim ke kita, terus kitanya lupa sama email sendiri gimana? Nah, Banyak itu juga tuh, dia. banyak Banyak. yang Iya, lupa. banyak kan yang gitu. Mm-mm. Oh, nah, coba jelasin deh, Mas. Terus gimana kalau email sendiri, emailnya aja lupa nih saya ini. Itu Iya, bisa dirubah ya? kalau kalau email lupa nanti bisa menghubungi admin ya, teman-teman. Admin di instansi untuk dilakukan rekon email. Jadi nanti admin akan melakukan rekon email, memastikan bahwa email teman-teman itu benar. Dan email itu satu email tidak boleh digunakan untuk ini ya, banyak ASN ya. Jadi satu email ya satu ASN, tidak boleh lebih. Oh, gitu. Ya. Password di MySAPK itu memang kita sudah ada formatnya. Jadi pastikan bahwa passwordnya itu mengandung huruf besar, kemudian ada huruf kecilnya, dan ada angkanya gitu. Minimal 8 Oh, karakter gitu. huruf besar, huruf kecil, ada Kecil dan angkanya. angka. Iya, jadi jangan jangan Oke. jangan pakai simbol-simbol seperti tanda akeok atau tanda seru itu. Itu Oh, tolong nggak dihindari. perlu pakai Iya, simbol-simbol itu ya. Iya, ya. Saya dia biasanya cukup kalau nggak mudah. pakai itu, biasanya nggak ngerasa nggak seru gitu kalau password nggak. Jadi nggak tuh, tapi Kurang nggak boleh ya, afdol. harus itu aja. Iya. Eh, Iya, saya untuk tadi PDM. baca dari situ. Ah, untuk PDM ini kan nanti kita bisa saat ini pun sudah bisa ya, sudah bisa memonitor dan merubah data, menambah juga bisa. Artinya itu sifatnya Hmm. usulan. Jadi kalau nanti kita sudah melakukan usulan perbaikan data, baik ubah maupun tambah data, nanti akan dilakukan verifikasi di sisi instansi.
Baru datanya kalau sudah di-approve, sudah disetujui, nanti akan berubah data profil kita seperti itu. Jadi tidak serta-merta berubah langsung ke profil, tapi harus dilakukan verifikasi dulu. Begitu Bang Den. Tapi kalau seandainya nih setelah PDM selesai, terus kita bisa, nih aksesnya nih bisa kita memutakhirkan data terus-menerus nggak sih gitu? Oh, mungkin setelah momen PDM ini kali ya. Setelah momen. Jadi Ah, kan sebenarnya kedepannya nanti itu akan bisa di apa dilakukan pengupdatean melalui gadgetnya gitu ya Mas Dos. Kalau saya ada yang miss, minta tolong dikoreksi. Gitu. Jadi sebenarnya kan ini kita fokusnya sih ke momen PDM dulu ini sih Mas yang akan berakhir di bulan ini gitu. Nanti setelah oh. setelah momen PDM ini selesai, insya Allah mungkin sekitar tahun depan ya. Nanti PDM ini bisa dilakukan updatean data yang apa ya ibaratnya mungkin nggak ada batasan waktunya kali ya. Kalau misalnya ada kayak data-data yang kurang-kurang, misalnya kayak contohnya riwayat, data golongan, jabatan, misalnya ada yang belum lengkap, nah itu bisa nanti dilengkapin setelah momen PDM yang tahun ini selesai. Seperti itu sih. Oke, mungkin kalau saya kasih gambaran nih kayak kita PDM ini kan seperti sensus penduduk kalau BPS itu ya punya Ya. sensus penduduk. Nah, PDM ini sama persis kayak gitu kan, Mas Das ya. Hmm. Cuman memang ini dihususkan untuk PNS PNS, termasuk ASN lah ya, ASN, PNS dan P3K termasuk data-data pribadi, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kepangkatannya, golongan dan seterusnya ya. Nah, Datanya ya. Jadi ini yang membedakan PUPNS ya kalau dulu sebutnya ya. Waktu ya 2015 PNS. PUPNS itu pendataan ulang PNS. Nah, dulu waktu PUPNS 2015 itu setelah event PUPNS selesai, ASN atau PNS dulu namanya ya itu belum atau tidak lagi mendapatkan akses untuk melakukan pemutakhiran datanya. Nah, untuk yang PDM saat ini, setelah PDM ini selesai, nanti di 2022 sampai kita pensiun, itu akan terus kita buka. Jadi, bisa dibilang MySAPK itu nanti akan menemani kita sampai pensiun. Ya, jadi kalau nanti Hmm, ketika dalam hariannya kita misalkan ada ikut diklat gitu ya, ada mendapatkan penghargaan, kemudian dan lain-lain, ada penambahan anak, istri, data lainnya itu nanti kita bisa melakukan langsung request. Kita akan berkolaboratif antara ASN-nya dengan pengelola kepegawaian, gitu Bang Den. keren Itu banget. Kita baru kali ini loh ya, kita baru kali ini memberikan akses langsung ke ASN-nya. Sebelumnya akses data itu hanya kita berikan melalui pengelola kepegawaian. Jadi Iya ya. ke depan ini ASN bisa langsung melihat ya banyak hal, nanti ada notifikasi bahkan ketika nanti ada kenaikan pangkat misalkan ya dan mutasi lainnya, itu teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Oh, kenaikan pangkat saya sudah sampai ini dan ujungnya nanti akan mendapatkan SK. SK-nya itu yang tadinya masih manual misalkan masih apa ya dikirim fisik atau mungkin harus dikirim ke unitnya masing-masing. Nah, nanti ke depan dengan adanya ini, MyS APK ini, teman-teman akan langsung mendapatkan ini apa namanya dokumennya melalui MyS APK. Jadi bisa langsung diunduh. Oh, Jadi kalau hari ini pengelola kepegawaian itu menyetujui SK-nya, nanti otomatis di MyS APK akan muncul gitu. Itu salah satu benefit ya nanti yang bisa didapatkan teman-teman. jadi kalau dulu misalkan SK kenaikan pangkat saya baru terima 2 bulan kemudian setelah Hmm. periode kenaikan pangkat saya. Kalau sekarang udah bisa real time ya kalau seandainya pola Hmm. kepegawaiannya memang bekerja dengan baik gitu ya. Ya, betul, bisa real time. Wow, luar biasa. Ini perkembangan maju nih Mbak Tiwi buat apa namanya pengelola kepegawaian Betul. Jadi Betul. ibaratnya instansi. orang kepegawaiannya nggak ditanyain terus kan, ini SK saya sudah keluar Ya, belum, Iya. sudah terbit belum, kayak gitu. Saya dan dapat SK-nya curhatan sudah tuh dari Biro SDM katanya capek ngeladenin ini ditanya ini SK ini saya orang pensiun juga gitu kan kebanyakan ditanya ini SK pensiun saya udah diusulin tapi nggak jadi-jadi padahal udah jadi cuman belum nyampe ke yang Yang bersangkutan. iya. bersangkutan. Betul. Persoalannya jalan ja, berarti PDM ini merupakan aplikasi My SAPK ini juga
cara BKN untuk mangkas alur birokrasi yang panjang itu ya Betul, Mas ya. betul, Betul betul. sih, Luar biasa. betul Mangkas Mas. banget, mangkas banget. Jadi tidak ada lagi istilahnya kita kan berusaha untuk transparan ya, transparan prosesnya dan transparan outputnya. Jadi kalau mungkin sebagian ada oknum mana SKKP ku, ya saya minta cuan dulu gitu kan ada tuh beberapa Oh iya 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 oknum-oknum benar kayak benar gitu. benar. Nah sekarang Mm-mm. udah nggak mungkin karena by system nanti akan ternotif ke Mes APK dan eh, dokumen pun bisa langsung diunduh ya oleh ASN. Itu beberapa eh, apa ya pengembangan atau layanan nanti akan didapatkan oleh ASN di Mes APK. Hmm. Saya butuh closing statement nih dari dua-duanya nih dari Mbak Tiwi sama Mas Daus. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman terkait dengan PDM ini? Dari Mbak Tiwi dulu deh. Ladies first, Mas Daus. Oke, baik, makasih Mas. Kalau saya bicara dari sisi data ya, jadi pesan kami manfaatkan momen PDN ini untuk mengupdate, memperbaharui data kepegawaian para ASN. Gitu. Jadi karena apa? Karena data itu penting ya, terutama untuk proses pelayanan kepegawaiannya. Jadi manfaatkan momen PDM ini sebaik mungkin, walaupun waktunya mungkin sudah tidak banyak, tapi masih ada kesempatan seperti itu sih Mas. Jadi nanti saat uh, mau mengajukan proses pelayanan kepegawaian, datanya sudah bagus, sudah terkini, sudah terupdate gitu. Hmm. Dan itu juga memudahkan teman-teman di Biro SDM atau di unit pengelola kepegawaian untuk uh, melakukan proses pelayanan ke BKN seperti itu. Kalau dari sisi data. Oke. Oke, makasih Mbak Tiwi. Mas Daus? Ya, menambahkan dari Mbak Tiwi, yang tidak ikut PDM resikonya adalah data teman-teman tidak terdata sebagai PNS aktif ya di data BKN atau data nasional. Akibatnya apa? Layanan-layanan yang ada di BKN seperti kenaikan pangkat dan lain-lain itu tidak akan dapat terlayani. Itu beberapa prosesnya ya, beberapa apa namanya eh, kalau resiko kalau tidak ikut mengikuti Resiko. PDM. Kemudian yang terakhir bahwa akun yang sudah kita miliki di Mesa PK itu nanti ke depan akan menjadi akun single sign on. Ini yang mungkin belum terinfokan ya. Artinya apa? Artinya Oh akun itu iya. bisa digunakan untuk banyak aplikasi. Seperti halnya kita punya email Gmail misalkan ya, seperti saja Gmail dan itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam aplikasi ya dengan login yang sama. Nah, ke depan akun di Mesa PK ini akan bisa kita gunakan untuk berbagai layanan aplikasi yang ada di Indonesia ya. Nanti pengembangannya akan terus dikembangkan sehingga kita tidak perlu lagi menghafal banyak user dan password. Itu Bang Den kira-kira salah satu benefit dan resiko ya kalau tadi kita nggak ikut PDM. Nanti ke depan ini udah modern banget pengelolaan kepegawaian kita. Tadi saya kasih catatan besok-besok nih kalau kita dapat SK kenaikan pangkat, kalau kepangkatan masih kayak begini ya. Kalau kita dapat SKKP misalkan, itu nggak usah lama-lama nunggu lagi karena udah otomatis jatuh ke handphone kita yang ada di genggaman kita. Nah ini dunianya udah dilipet banget nih sama Mas Daus dan kawan-kawan nih. Pengelola dan apa namanya PDM ini juga atau MySAPK juga tadi kita perlu kasih catatan itu juga untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ketentuan seperti pungli dan lain-lain ya karena kita tidak menutup kemungkinan bahwa di hari gini masih ada juga tuh yang memainkan apa namanya ya main-main soal kayak gitu deh. Kayak terus kita ingetin juga nih jangan sampai nanti sobat ASN semua nanti setelah SK pensiunnya keluar baru sadar oh ternyata nama saya salah, oh ternyata daftar keluarga saya salah. Karena dulu kan PDM-nya nggak benar ngisinya. Nah ini banyak nggak sedikit Mas Daus di
apa namanya di SKK tuh, di status dan Pensiun. kedudukan pegawai yang sebelum pensiun, tapi ya itu bener-benerin nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Betul.